Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabar para penggemar voli Indonesia, para penggemar Proliga, dan juga apa kabar para penggemar Jakarta Electric PLN? Kenapa saya harus menyapa para penggemar Jakarta Electric PLN? Karena hari ini saya akan membahas tentang salah satu pemain bintang yang ada di Jakarta Electric PLN yang berhasil membawa timnya ke Grand Final Proliga 2024, di mana pertandingannya akan diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta. Nah, pemain yang akan saya bahas adalah Yola Yuliana. Para penggemar voli Indonesia pasti sudah tahu bahwa Yola Yuliana adalah salah satu pemain bintang sejak zaman dulu sampai sekarang. Meskipun saat ini usianya sudah 30 tahun, Yola Yuliana ternyata tidak kehilangan kemampuan terbaiknya ketika tampil di tengah lapangan. Kita juga harus mengakui Yola Yuliana ini memiliki semangat juang, memiliki mental juara yang sangat bagus. Kalau kita bicara tentang mental juara, Yola Yuliana itu pernah membawa Jakarta Electric PLN itu ke tangga juara Proliga 2015 dan juga 2017. Selain itu, Yola Yuliana juga pernah membawa Bandung BJB Tanda Mata ke juara Proliga 2022. Nah, sebenarnya Yola Yuliana juga berpeluang membawa timnya ke tangga juara Proliga 2023. Saat itu Yola Yuliana membela Jakarta Pertamina Fastron, tapi sayangnya Yola Yuliana tidak bisa membawa Jakarta Pertamina Fastron ke tangga juara karena kalah di partai final. Nah, meskipun saat itu kalah di partai final, kita harus mengakui bahwa Yola Yuliana memang menjadi salah satu magnet di voli Indonesia. Kemampuannya istimewa, dia memiliki mental juara, dan juga dia mempunyai kematangan yang tidak dimiliki oleh banyak pemain voli Indonesia. Nah, kita juga harus mengakui bahwa Yola Yuliana itu dengan berhasilannya membawa Jakarta Electric PLN ke final Proliga 2024, dia bisa mencatatkan rekor yang sangat istimewa. Jadi, Yola Yuliana ini adalah satu-satunya pemain yang bisa membawa 3 tim berbeda ke final Proliga selama 3 musim beruntun. Jadi, kalau kita mundur ke belakang, rekor Yola Yuliana ini sudah dimulai pada tahun 2022 ketika dia membawa Bandung BJB Tanda Mata ke final, dan sekaligus saat itu Yola Yuliana membawa Bandung BJB Tanda Mata ke tangga juara. Setahun berselang, kita maju setahun kemudian, di tahun 2023, Yola Yuliana juga membawa Jakarta Pertamina Fastron ke final Proliga. Tapi saat itu memang Jakarta Pertamina Fastron memang tidak bisa menjadi juara. Nah, tahun ini Yola Yuliana itu membukukan hat-trick atau 3 musim beruntun melaju ke final, kali ini bersama Jakarta Electric PLN. Ini catatan yang sampai saat ini tidak bisa disamai oleh pemain lain, di mana Yola Yuliana seperti yang saya bilang tadi menjadi satu-satunya pemain voli Indonesia sampai saat ini yang bisa membawa 3 tim berbeda ke final Proliga selama 3 musim beruntun. Kalau kita bicara tentang Yola Yuliana, tentu memang posisi Yola Yuliana ini memang tidak mendapatkan sorotan yang banyak di tengah lapangan. Karena apa? Selama ini memang masih ada anggapan yang menyebut bahwa pemain bintang atau pemain yang paling hebat itu adalah spiker atau hitter. Karena apa? Selama ini memang statistik yang diraih oleh para hitter atau spiker ini memang sangat dominan untuk mendapatkan poin. Kita tahu salah satu contohnya adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Terus kemudian ada banyak pemain asing, kita sebut saja misalnya Madison Kingdon atau Kara Bajema. Tapi memang kita harus mengakui bahwa middle blocker seperti posisinya Yola Yuliana ini memiliki peran yang sangat penting di tengah tim. Kalau di sepak bola mungkin middle blocker ini bisa kita ibaratkan seperti defensive midfielder yang memang bertugas untuk menghalau serangan lawan. Nah, kita juga harus mengakui bahwa di sepak bola itu memang yang akan lebih mendapatkan sorotan itu adalah striker yang bisa mencetak banyak gol. Kalau kita bicara di voli, memang yang tadi saya bilang perbandingannya adalah kalau di sepak bola adalah striker, di voli itu adalah spiker. Nah, kemudian kalau di sepak bola itu adalah defensive midfielder, kalau di voli itu ada namanya middle blocker. Bukan berarti middle blocker itu jelek, tidak, tapi memang selama ini yang tadi saya bilang ada anggapan yang mengatakan bahwa banyak penggemar voli yang memang hanya melihat pemain hebat itu hanya dari statistik poin yang didapatkan. Padahal peran middle blocker sendiri seperti yang diperankan atau dijalani oleh Yola Yuliana itu memiliki peran yang sangat penting. Bahkan kalau kita bicara khusus tentang Yola Yuliana, catatannya selama menjadi middle blocker di Proliga 2024 ini,
dia memang membukukan catatan yang sangat impresif. Kita bedah satu persatu. Jadi di Final Four putaran pertama yang ada di Surabaya, diselenggarakan di Gor Gelora Bung Tomo Surabaya, saat itu Yola Yuliana itu mendapatkan 16 poin dari blok. Jadi dia ada di posisi ketiga klasemen bloker di Final Four seri pertama Proliga 2024. Di posisi pertama itu ada Wilda Siti Nurfadilah dari Jakarta Bin yang mendapatkan 20 poin. Kemudian ada Maradanti Namira dari Jakarta Pertamina Induro yang bisa mendapatkan 17 poin. Nah, ketika Wilda dan Namira itu mendapatkan 20 serta 17, Yola Yuliana itu bisa mendapatkan 16 poin. Ini catatan yang sangat baik karena apa? Karena Yola Yuliana bisa menjalankan perannya, bisa menjalankan tugasnya sebagai middle blocker dengan sangat istimewa. Bahkan kalau kita bicara tentang putaran kedua Final Four Proliga 2024, catatan Yola Yuliana itu di setiap pertandingan, poin yang didapatkan dari bloknya itu selalu paling tinggi di sebuah pertandingan. Kita bedah satu persatu. Jadi di putaran kedua, Jakarta Electric PLN itu mengalahkan Jakarta Pop Civo Poluan dengan skor 3-1 di pertandingan pertama. Saat itu Yola Yuliana mencoba atau melakukan attempt 8 blok, dia mendapatkan 3 poin. Nah, dia unggul dari Arsela Nuari yang mencoba atau melakukan 5 attempt tapi hanya mendapatkan 2 poin. Kemudian di pertandingan kedua, ketika Jakarta Electric PLN mengalahkan Jakarta Bin yang diperkuat Megawati Yangistri dan teman-temannya, saat itu Yola Yuliana itu melakukan 6 attempt dan bisa mendapatkan 4 poin dari blok. Ini bahkan menjadi catatan yang paling tinggi, termasuk ketika sebelumnya Jakarta Electric PLN itu mengalahkan Pop Civo. Saat Jakarta Electric PLN mengalahkan Pop Civo Poluan, Jakarta Pop Civo Poluan, Yola Yuliana itu juga menjadi pengumpul poin terbanyak dari blok dengan 3 poin dari 8 percobaan. Nah, ketika Jakarta Electric PLN mengalahkan Jakarta Bin, Yola Yuliana kembali menjadi pengumpul poin terbanyak atau top skor dari sisi blok. Jadi dia mendapatkan 4 poin dari 6 percobaan. Nah, dia unggul dari Megawati Yangistri Pertiwi atau Megatron yang melakukan atau attempt 2, tapi dia juga mendapatkan 2 poin. Jadi 2 blok yang dilakukan oleh Megawati Yangistri Pertiwi itu selalu mendapatkan poin. Nah, di pertandingan ketiga, ketika Jakarta Electric PLN mengalahkan Jakarta Pertamina Induro, Yola Yuliana itu kembali tampil sangat impresif di tengah lapangan. Mungkin saat itu banyak yang menganggap bahwa selama ini banyak yang menganggap bahwa Yola Yuliana permainannya menurun. Tapi kita harus mengakui bahwa seperti yang saya bilang tadi, Yola Yuliana, posisi pemain yang ada di posisi Yola Yuliana sebagai middle blocker itu memang jarang tersorot karena apa? Selama ini banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap bahwa pemain yang hebat itu adalah yang menciptakan banyak poin. Padahal seperti yang saya bilang bahwa middle blocker itu juga memiliki peran yang luar biasa karena apa? Dia bisa menghalau serangan-serangan lawan. Selain itu, ketika menghalau spike-spike lawan atau menghalau gempuran-gempuran lawan, middle blocker ini juga bisa berperan untuk mendapatkan poin. Nah, ini yang sudah dibuktikan oleh Yola Yuliana dan juga para pemain lain yang berposisi di middle blocker. Nah, kita bahas ketika Jakarta Electric PLN itu mengalahkan Jakarta Pertamina Induro. Saat itu Yola Yuliana attempt-nya 7 atau percobaan untuk melakukan bloknya itu 7, dia mendapatkan 3 poin. Nah, dia itu unggul dari Latifah Nisa Al-Zahra yang melakukan 2 attempt dan mendapatkan 2 poin. Ini artinya apa? Artinya Yola Yuliana memang selalu tampil sangat solid, tampil sangat impresif, dan dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik ketika dia berposisi sebagai middle blocker. Kita juga harus mengakui bahwa Yola Yuliana itu memang mempunyai tinggi badan yang memang sangat tinggi, dan itu sangat menunjang dengan posisinya sebagai middle blocker. Karena apa? Karena dengan jangkauan tangannya yang tinggi serta lompatannya yang tinggi, dia bisa quote-unquote leluasa untuk menghalau serangan lawan, menghalau spike yang dilancarkan oleh hitter atau spiker dari pemain lawan. Nah, ini menjadi keuntungan tersendiri karena apa? Karena kita tahu pemain yang tinggi itu mempunyai jangkauan yang tinggi sehingga dia bisa untuk menepis atau menangkis serangan-serangan lawan. Nah, kalau kita bicara tentang final Proliga 2024 nanti, Jakarta Electric PLN itu akan menghadapi Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati Yangistri Pertiwi dan kawan-kawan. Kita harus mengakui bahwa pertandingan itu akan sangat seru, akan sangat sulit, akan sangat sengit, prediksinya akan seperti itu. Tapi apapun yang terjadi di lapangan kita tidak akan tahu karena apa? Mungkin akan terjadi hal-hal yang di luar prediksi. Siapa tahu ada tim yang tampil permainannya kurang perform,
kemudian ada tim yang diprediksi dia akan perform tapi ternyata tidak perform, dan juga sebaliknya diprediksi tidak perform tapi ternyata timnya itu bisa menggila di lapangan. Nah, kalau menurut kalian apa faktor yang membuat Yola Juliana di tengah usianya yang sudah 30 tahun tapi ternyata bisa tampil sangat istimewa, bisa menciptakan rekor yang sangat sulit ditandingi pemain voli Indonesia lainnya, dan juga bisa membawa Jakarta Electric PLN melaju ke Grand Final Proliga 2024 yang pertandingannya akan diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga pertandingannya semakin baik, semoga Proliga semakin berkembang dengan sangat baik, dan juga tidak lupa, semoga timnas voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.